Episode 4466-4470. Saat ini, arti dari kedua pedang itu hampir terhapus. Lambat laun, Kaisar Yong membatalkan rencananya untuk akhirnya menerobos tubuh Mu Yun. Ide pedang akhirnya runtuh. Konsepsi artistik 5 kotak kayu gagal menembus Mu Yun. Saat ini, Kaisar Yong menutup mulutnya dengan satu tangan dan batuk darah. Haha, Kaisar Yong tersenyum enggan dan berkata, layak menjadi putra Mu Qingyu. Pada saat ini, tubuh Mu Yun pulih dan wajahnya pucat dan mengerikan. 5 konsepsi artistik ini, belum lagi membunuh 6 atau 7, sudah cukup. Diong, ini mengerikan. Hanya saja, ini belum berakhir. Pada saat ini, Kaisar Yong memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, kamu dapat bertahan sampai sekarang karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyakitiku. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menahan seranganku? Mendengar ini, Mu Yun menatap Kaisar Yong, tapi dia mendesis. Cobalah, serangan konsepsi artistik dari 5 teror memang sangat sombong dan dahsyat, namun juga memberikan beban yang besar pada Kaisar Yong sendiri. Kaisar Yong dapat mendukung hingga saat ini, yang sudah menjadi batas level. Menyerang, mari kita lihat siapa yang memiliki serangan lebih kuat. Langkah Mu Yun mengangkang, dan di kakinya, pola Tai Chi mengembun saat ini. Di saat yang sama, Kaisar Yong membuka tangannya perlahan. Saat ini, dunia di baliknya menjadi gelap, gelap dan suram, seperti badai dahsyat yang akan segera datang. Keempat mata kedua orang itu saling berhadapan, dan roh pembunuh itu tidak terlihat. Angin bersiul terjadi saat ini. Api hitam tak berujung meledak di tubuh Kaisar Yong. Semangat sisa Rosevins. Mu Yun, berdirilah di tempatmu sekarang. Di kejauhan, Jiang Ningzu berseru, Kaisar Yong telah mengintegrasikan sisa roh Susaku. Roh api abadi dari sisa roh Susaku sangat kuat. Li Xiuwen dan Gu Nanwan juga khawatir saat ini. Tentu saja mereka mengetahui kekuatan Mu Yun. Namun, mereka sekarang telah melihat kekuatan Kaisar Yong. Putra ini layak menjadi putra Kaisar Qing. Membunuh. Setelah minum, tubuh Kaisar Yong meraung, seolah sepasang sayap muncul di belakangnya. Angin menderu dan peradangan hitam tak berujung langsung menutupi sayap Kaisar Yong. Gemerincing angin terus berdering saat ini. Api yang menjulang tinggi melanda dunia. Pedang emas panjang itu diselimuti api, dan cahaya hitam tiba-tiba menjadi kuat tubuh. Sua, Kaisar Yong mendatangi tubuh Mu Yun dalam sekejap dan memotongnya dengan pedang. Jalan Tai Chi, Mu Yun berbisik di dalam hatinya, dan di belakangnya, gerbang perubahan kuno muncul. Tampaknya tidak nyata dan nyata. Di antara deru dan rotasi portal, mata Mu Yun memudar, digantikan oleh cahaya yang berdebar-debar. Cahaya hitam putih, langsung membunuh ke depan. Boom, boom, kedua lampu itu meledak hampir bersamaan dan memotong di depan Mu Yun. Nafas teror meletus saat ini. Suang Mang tidak memiliki kekuatan apapun untuk mendominasi Tao, dan tidak ada kekuatan pembatas untuk ditembus. Tampaknya itu adalah kekuatan murni untuk melampiaskan dan menyapu. Tubuh Kaisar Yong saat ini sangat terbatas. Pada saat ini, sosok yang melangkah keluar tidak dapat terus bergerak maju, dan di sekitar tubuhnya, api hitam berubah menjadi burung Rosevins ribuan kaki. Sayap burung Rosevins yang terselubung di dalam tanah seolah-olah akan meledak dan meledak kapan saja, yang membuat jantung berdebar-debar. Sepasang sayap berkumpul dan membungkus tubuh Kaisar Yong. Cahaya hitam putih menusuk di depan sayap dan terus-menerus terkorosi oleh api hitam. Keduanya menemui jalan buntu saat ini. Membunuh. Tiba-tiba, Kaisar Yong berbisik, langkahnya melangkah keluar dan sayap roh yang tersisa bergegas keluar, memperpendek tenda ganda hitam putih yang dipadatkan oleh Mu Yun dengan satu kaki. Melihat pemandangan ini, Li Xiuwen, Gu Nanwan dan Jiang Ningzu gemetar di dalam hati mereka. Membunuh. Tetapi pada saat ini, Mu Yun meminum sepatah kata pun, dan garis darah di tubuhnya menghilang, tetapi garis darah yang kuat mengalir ke tubuh Mu Yun. Ki dan kekuatan darah teror garis darah menyatu di antara lautan jiwa Mu Yun, berubah menjadi ribuan kekuatan, dan mengalir ke jalur dominan Mu Yun. Saat ini, jalan dominan sepanjang lebih dari 6.000 meter itu seperti punggung bukit kering yang diairi, bermunculan tunas-tunas baru, menjalar dan menyebar. Penyebaran ini secara langsung menambah jalan utama Mu Yun sebanyak 600 meter. 6.600 meter. 4 tingkat surga. Saat ini, cahaya hitam putih meledak dalam sekejap. Tubuh. Boom. Kaisar Yong berdenyut ke belakang.
Pada saat ini, Mu Yun berdiri di tempatnya dan tersentak. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan transformasi di tubuhnya. Ini bukan mengandalkan berlian merah darah untuk mendorong tumbuhnya Tao yang dominan, tetapi kekuatan berlian merah darah itu menjelma menjadi Tao yang dominan saat ini. Namun, Mu Yun juga dengan jelas merasakan berlian merah darah di tubuhnya benar-benar berubah menjadi debu dan menghilang. Desak saya beberapa kali untuk meningkatkan wilayah saya dalam waktu singkat. Dan itu membantuku meningkatkan ranahku 2 kali. Berlian merah darah yang dipadatkan oleh hati orang kuat sungguh kuat. Pada saat ini, Mu Yun memandang Kaisar Yong dan melangkah keluar. Pola Tai Chi di kakinya dan pintu reinkarnasi di belakangnya juga mengikuti Mu Yun. Kaisar Yong berdiri perlahan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat ini, ekspresinya terlihat garang. Api hitam di sekelilingnya tetap hidup lagi, dan cahaya mengerikan ditransmisikan. Boom! Di antara bumi, setiap suara gemuruh terdengar. Seekor burung Rosevins hitam, yang tampak nyata dan tidak nyata, terbang keluar dari tanah menuju langit. Mati! Ketika Kaisar Yong minum, burung Rosevins berubah menjadi 1000 kaki dan bergegas keluar dari awanmu. Pada saat ini, mata Mu Yun berubah lagi, cara Tai Chi memadat lagi, dan tenda ganda hitam putih muncul dalam sekejap. Bang! Suara retakan yang dalam terdengar, dan tubuh burung Rosevins pecah berkeping-keping. Mu Yun memandang Kaisar Yong, tersenyum dan berkata, "Sekarang, aku bukan 3 kali lipat, tapi 4 kali lipat, 4 kali lipat yang sebenarnya." Di bawah penindasan yang ekstrim, dia tiba-tiba merosot dan mencapai 4 tingkat. Mengandalkan kekuatan berlian merah darah, peningkatan menjadi 4 kali lipat sama sekali berbeda dengan mencapai alam 4 kali lipat. Roh sisa Rosevins sangat kuat, tapi menurutku integrasimu tampaknya tidak sempurna. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengupasnya. Mu Yun memandang Kaisar Yong yang berkulit putih lilin saat ini, dan berkata sambil mencibir, "Dari mana saja kamu?" Kaisar Yong menatap Mu Yun dengan dingin. "Mu Yun, aku ingat kamu." Pada saat ini, mata Kaisar Yong dingin dan acuh tak acuh, dan dia berteriak, "Ini bukan terakhir kalinya kamu dan aku bertarung." Seperti yang dikatakan Mu Yun, dia baru saja mengintegrasikan sisa roh Suzaku dan tidak bisa mengendalikannya. Daya ledaknya terbatas. Namun, Mu Yun ingin mempertahankannya, itu hanya mimpi. Kata-kata Kaisar Yong jatuh, telapak tangannya terbalik, dan segel rune muncul di telapak tangannya. Segel rune, yang diukir pada skala naga, berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Ketika segel rune muncul, ia segera melepaskan gelombang fluktuasi spasial, menyelimuti tubuh De Yong. Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat alisnya. "Sekarang lari." Kata-kata heroik untuk membunuhku tidak masuk hitungan. Mu Yun mencibir. Kaisar Yong mengepalkan tangannya, dan riak di ruang Tao berfluktuasi di sekujur tubuhnya. Dia berteriak, "Aku akan membunuhmu lain kali aku bertemu." Tidak ada waktu berikutnya. Mu Yun meminumnya. Tiba-tiba, di telapak tangannya, api darah muncul dan langsung melemparkannya. 3 putra api darah telah dibawa bersamanya, yang dapat dianggap sebagai perlindungan hidup Mu Yun. Dia tidak ingin menggunakannya sampai dia terpaksa melakukannya. Saat ini, Kaisar Yong akan mencalonkan diri. Bagaimana Mu Yun bisa melihatnya berlari? Dengan telapak tangannya, Sui Wozi langsung diusir oleh Mu Yun saat ini. Wah, cahaya berdarah mengalir ke depan segel rune dalam sekejap. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh bumi terdengar. Untuk waktu yang lama, suara gemuruh itu perlahan berhenti. Hahaha, pada saat ini, Kaisar Yong berdiri di antara paket Fuyin dan tertawa dan berkata, "Saya pergi. Bisakah Anda menghentikan saya?" Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Anak api darah ini memiliki kekuatan yang besar. Sekalipun disegel 7 kali, ia bisa terbunuh oleh ledakan. Namun, saat ini, tidak mungkin menghentikan segel kapak di depan Kaisar Yong. Sebagai putra Kaisar Sing, Kaisar Yong secara alami memiliki sesuatu untuk melindungi hidupnya. Namun, Mu Yun melirik Kaisar Yong, tapi tersenyum sedikit. Segel jimat itu memang aman dan sehat. Tampaknya itu akan merenggut Kaisar Yong. Namun, dia diledakkan oleh api darah sekali, dan ada sedikit retakan di bawah rune. Ingin pergi. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yun memproyeksikan api darah dan berlari lurus ke depan. Boom! Kali ini, ledakan yang tampak lebih dahsyat dari sebelumnya, terjadi pada saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Di antara bumi,
angin dan ombak menyapu. Dan tiba-tiba terdengar suara klik. Ada retakan di segel emas. Pada saat ini, cahaya hitam putih keluar dalam sekejap dan menembus celah di dada Kaisar Yong. Tiba-tiba, pedang itu keluar dari awan dan berlari keluar dalam sekejap. Diong, ambil kepala anjingmu. Mu Yun meminumnya dan mengocoknya dengan telapak tangannya. Dengan kepulan, sebuah kepala terbang keluar. Kepala Kaisar Yong berada di tempat yang berbeda, dan darah mengalir keluar. Dua api darah memecahkan segel rune emas. Serangan Tai Chi benar-benar merobek celah tersebut. Bunuh Kaisar Yong dengan satu pedang. Semuanya tampak mengalir. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di sisi Kaisar Yong, terengah-engah, rambut panjangnya berantakan dan pakaiannya rusak. Mati. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuh Kaisar Yong meledak dengan keras. Di dalam tubuhnya, sebuah bola emas melayang di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, di dalam bola emas, tubuh ilusi melayang ke udara. Itu Diong. Hanya saja, bukan jiwa, bukan pikiran, hanya gambaran sisa. Kaisar Yong memandang Mu Yun dengan kebencian. Dia ingin mencabik-cabik Mu Yun. Bunuh aku, Mu Yun. Raungan melewati ribuan mil dan menembus kehampaan, langit, dan bumi. Raungan ini sepertinya juga diumumkan kepada orang-orang di wilayah rahasia. Mu Yun, belum mati. Boom! Dalam ruang waktu ini, ruang bergetar, tidak dapat menutupi suara Kaisar Yong dan mengirimkannya ribuan mil. Saat ini, Mu Yun terlalu malas untuk mengurus Kaisar Yong. Lagi pula, ayah saya juga mengatakan bahwa eksposur tidak penting. Lebih baik menjadi sombong. Saat ini, kepala Kaisar Yong tiba-tiba meledak. Sesosok hitam naik ke langit. Awalnya hanya seukuran telapak tangan, namun pada akhirnya berubah menjadi tubuh yang sangat besar. Semangat sisa Rosevins. Pada saat ini, sisa semangat burung Rosevins membumbung tinggi di langit. Pada akhirnya, ia langsung menukik ke bawah dan menuju sungai. Hei, teriak Mu Yun, tapi sisa roh burung Rosevins itu begitu cepat hingga langsung masuk ke tubuh Jiang Ningzu dan menghilang. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak berkata apa-apa untuk sesaat. Apa namanya ini? Baju besi Kaisar Xuanwu rusak. 3 kebakaran darah hilang. Berlian merah darah menghabiskan kekuatannya. Akibatnya, dia membunuh Diong dan tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini, rasa pusing melanda. Tubuh Mu Yun terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Gu Nanwan dan Li Xiwen datang ke sisi Mu Yun dari kiri ke kanan. Sapi, Li Xiwen berseru, kelihatannya nyaman. Saya harus mengatakan bahwa perasaan Mu Yun sangat luar biasa. Sapi apa? Pada saat ini, Mu Yun terdiam dan berkata, aku cukup lelah untuk mengambil separuh hidupku. Gu Nanwan tertawa dan berkata, jangan miskin, kita hanya bisa menyaksikan kegembiraannya. Kita tidak bisa, bahkan memiliki kualifikasi untuk bertarung. Gu Nanwan harus mengakui bahwa ketika dia bertemu Kaisar Yong, dia bisa membunuhnya dengan pedang. Ketiganya berkumpul di sini, melihat ruang waktu di sekitarnya dan lembah di belakang. Pertempuran antara Kaisar Yong dan Mu Yun dapat digambarkan sebagai sebuah gunung yang jatuh ke laut, namun lembah belakang masih terpelihara dengan baik. Nampaknya ada larangan tak kasat mata untuk melindunginya. Namun ketiganya saling bercanda. Dalam ruang dan waktu tak berujung di depan, serangkaian suara kosong yang pecah tiba-tiba terdengar pada saat ini. Seseorang datang. Baik Gu Nanwan maupun Li Xiwen tampak serius. Mu Yun saat ini sudah habis. Jika Anda bertemu pria lain seperti Kaisar Yong, keempatnya akan mati. Suara pecah di udara terdengar dan sosok itu muncul. Saya hanya melihat pemimpinnya. Saat ini, api datang. Melihat ke depan, ada kekacauan dan sosok itu berhenti. Itu kamu, pria itu berseru. Su Yunchang. Gu Nanwan tampak murung dan dingin. Itu tidak lambat. Su Yunchang dengan jelas melihat tanah di sekitarnya dan jejak-jejak setelah perang. Dia baru saja mendengarnya. Bunuh aku, Mu Yun, Mu Qingyu dan Mu Yun, putra Ye Yuxi. 9 kaisar kehidupan Mu Yun yang meninggal di reruntuhan suci Xiaoyao. Bukankah kamu sudah mati? Kaisar Yong adalah putra Kaisar Xing. Dia terbunuh. Su Yunchang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia segera datang. Apa yang saya lihat hanyalah pemandangan ini. Bahkan tubuh Kaisar Yong pun hilang. Apa yang telah terjadi? Su Yunchang berteriak. Kenapa aku harus memberitahumu? Li Xiwen mendengus. Su Yunchang memandang dengan dingin dan berkata, jangan beritahu aku. Ya,
Kalau begitu kamu tidak bisa keluar dari sini. Su Yunchang melambai, dan lebih dari selusin orang berkumpul saat ini. Mu Yun melihat sekeliling sekarang. Anhui Selatan, Xiuwen, Mu Yun berkata, bunuh mereka. Gu Nanwan dan Li Xiuwen sepertinya memahami sesuatu. Mereka langsung membunuh langsung dari kiri ke kanan. Su Yunchang memandang Mu Yun dan berkata sambil mencibir, kamu pantas mendapatkannya. Dia bisa melihat bahwa Mu Yun hampir kehabisan tenaga. Dia sangat malu sampai berani berbicara omong kosong. Pada saat ini, Mu Yun memandang Su Yunchang dan menyeringai. Wah, tiba-tiba, suara kosong terdengar saat ini. Tampaknya ada cahaya yang muncul dari tanah di antara angin dan suara gemuruh. Api darah terakhir, itu dilempar oleh Mu Yun saat ini. Darah Huozi langsung menuju ke Su Yunchang. Su Yunchang tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi ketika darah Huozi datang 100 kaki di depan, fluktuasi ki dan darah yang mengerikan mengubah wajah Su Yunchang. Tangannya terkepal dan tinjunya terkepal. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia langsung menembaknya. Boom! Tanah longsor meledak seperti retakan laut dan tersapu dalam sekejap. Pada saat ini, selusin seniman bela diri juga diselimuti oleh longsoran salju berdarah, yang mempengaruhi mereka satu demi satu dan menyebar ke segala arah. Suara gemuruh kembali terdengar. 3 api darah, habis. Hal ini membuat Mu Yun sangat sakit hati. Kamu, sialan. Suaranya penuh racun, tapi saat berikutnya penuh dengan darah. Tubuh Su Yunchang berjalan keluar selangkah demi selangkah saat ini. Saat ini, lengannya berdarah dan tampak mengerikan dan jelek. Sepasang lengan hampir seperti darah dan daging saat ini. Dan dadanya, yang daging dan darahnya tidak ada, mengalir keluar dari organ dalam, memperlihatkan tulang putih yang tebal. Tidak mati. Mata Mu Yun berbinar. Jika terjadi tiba-tiba dalam pertarungan sungguhan, orang ini mungkin terbunuh. Tapi sekarang dia membuangnya. Su Yunchang berjaga-jaga, sulit untuk membunuh orang ini. Bagaimanapun, ini adalah 7 tingkat surga. Kurang ajar kau. Su Yunchang sangat ingin melepaskan amarahnya yang meledak-ledak saat ini. Brengsek, hampir mendung. Dia baru saja tiba di sini. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia hampir dibunuh oleh Yunmu. Brengsek, Su Yunchang meminumnya, dan semangat pembunuhnya meletus. Dia berbisik, sebuah parang di depannya melayang di bawah kendali kesadaran jiwa. Bahkan tanpa senjata, mudah membunuhmu. Su Yunchang meraung, dan parang itu menembus udara dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan tongkat Lei dimuncul di depannya. Tahan napas dan lihat Su Yunchang. Mu Yun sangat gugup. Pergi ke neraka. Pada saat ini, lebih dari selusin orang membunuh Li Xiuwen dan Gu Nanwan satu demi satu, dan Su Yunchang langsung pergi ke Mu Yun dan membunuh mereka. Namun, Mu Yun, yang awalnya lemah, melihat tubuh Su Yunchang, tetapi matanya menjadi jernih. Di belakang Su Yunchang, seekor burung Rosevins gelap naik ke udara, seperti elang awan yang berlari lurus menuju 9 hari dan menyelam ke bawah. Mu Yun mengulurkan jarinya dan menunjuk ke punggung Su Yunchang. Bersenandung, Su Yunchang mengabaikannya sama sekali. Mencoba berbohong padanya, kamu pasti sedang bermimpi. Boom! Namun, di saat berikutnya, burung Rosevins gelap jatuh dari langit, langsung menembus tubuh Su Yunchang dan jatuh. Itu meledak dengan keras. Tubuh Su Yunchang ditembus, dan api hitam muncul di permukaan tubuhnya, membakar tubuhnya. Bahkan saat ini, Mu Yun tampak tercengang. Tidak jauh dari situ, tubuh Jiang Ningzu berdiri di sana. Di permukaan tubuhnya, sepertinya ada rok yang terbuat dari api hitam, yang bergerak mengikuti angin, memicu sikap dingin, arogan, dan bergerak Jiang Ningzu. Pada saat ini, tangan Jiang Ningzu terentang, dan nyala api mengembun dan mematikan ke segala arah. Semua tubuh yang tertutup api terbakar, dan api hitam meletus ketakutan. Jeritan terus terdengar. Li Xiuwen dan Gu Nanwan juga menyaksikan adegan ini dan mundur satu demi satu. Sosok-sosok itu, yang ditutupi oleh api, perlahan-lahan terbakar menjadi abu dan tersebar di antara langit dan bumi. Lebih dari selusin orang dimeteraikan di surga. Dalam sekejap mata, tidak ada tempat untuk mati. Teror. Gu Nanwan dan Li Xiuwen memandang Jiang Ningzu saat ini, dan tubuh mereka gemetar. Wanita ini bermutasi. Jiang Ningzu maju selangkah demi selangkah saat ini, dekat dengan posisi 10 kaki dari 3 orang Mu Yun. Ketiga orang itu merasakan nafas panas yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Selain itu,
cedera Jiang Ningzu tampaknya telah teratasi. Selain itu, budidayanya tampaknya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Kamu, Li Xiwen membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jiang Ningzu berkata pada saat ini, saya sudah memiliki semangat Suzaku di tubuh saya. Setelah mengintegrasikan sisa semangat Suzaku, jiwa saya akan menyatu dengan jiwa saya sendiri. Oleh karena itu, saya telah dipromosikan dari 5 tingkat ke tingkat 7 tingkat. Berlipat 5, 7, lompat, ganda. Mendengar ini, ketiganya tampak tercengang. Mu Yun merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Itu pasti semangat Suzaku di Jiang Ningzu, yang secara mandiri menarik integrasi Suzaku dan sisa roh. Dia diakuisisi oleh Jiang Ningzu sebelum dia bisa bergerak. Sayang sekali, untuk sesaat, Mu Yun merasakan air kosong dengan keranjang bambu. Saat ini, Jiang Ningzu melihat api hitam di permukaan tubuhnya dan berkata, saya tidak bisa mengendalikannya dengan stabil sekarang. Ini membutuhkan sedikit waktu. Haha, Mu Yun berkata sambil tersenyum tak berdaya. Oke, apa lagi yang bisa kulakukan? Bunuh Jiang Ningzu dan ambil kembali. Dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jiang Ningzu memandang Mu Yun. Tiba-tiba, dia berlutut dan merangkak di tanah. Suaranya berkata dengan hormat, keluarga Jiang, Jiang Ningzu, temui tuan kecilmu. Pada saat itu, Li Xiwen tercengang, Gunanwan tercengang, dan Mu Yun juga tercengang. Jiang Ningzu mendongak dan berkata, ayahku, Jiang Boyan, dulunya adalah lelaki Kingmen, Kaisar Dewa Qingyu. Kali ini, keluarga Jiang saya memasuki wilayah rahasia, tetapi juga mendapat instruksi dari penggembala untuk membantu tuan muda pada saat kritis. Li Xiwen dan Gunanwan mengalami mati rasa di kulit kepala. Tidak heran Mu Qingyu meminta Mu Yun menjadi sombong. Jangan takut, apakah ini semua sudah diketahui? Keluarga Jiang, salah satu dari 6 raja dunia. Bai Yan, penduduk asli sungai Yangtze, adalah pria super kuat yang menyegel 10 alam surga. Itu Mu Qingyu, tuan kecil ini, tapi membingungkan Mu Yun. Mu Yun memandang Jiang Ningzu dan berkata, kamu bilang keluarga Jiangmu adalah laki-laki ayahku, jadi aku percaya. Pada saat ini, Jiang Ningzu tidak terburu-buru dan berkata, penggembala telah menjelaskan bahwa tuan kecil mungkin tidak mempercayainya. Oleh karena itu, dia memberi saya segel rune dan menyegelnya dengan sentuhan pengetahuan spiritual dari penggembala. Tuan kecil akan mengetahuinya setelah membacanya. Jiang Ningzu berkata, mengeluarkan segel rune persegi dan melambaikan telapak tangannya, segel rune melayang pada saat ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di segel. Itu adalah sosok Mu Qingyu. Di Runyin, sebuah kekuatan mengalir ke Mu Yun. Mu Yun hanya merasakan suara cemerlang terdengar di benaknya. Jiang Boyan berteman dengan saya ketika saya pertama kali memasuki dunia Changlan. Selama ratusan ribu tahun terakhir, saya telah mengembangkan keluarga Jiang dan diam-diam mendukung ayah saya. Saya dapat memberitahu Jiang Boyan apa yang harus dilakukan. Suara Mu Qingyu jelas dan terdengar. Setelah waktu yang lama, Mu Yun memandang Jiang Ningzu dan berkata, bangun. Li Xiwen dan Gunanwan memandang Mu Yun dan melebarkan mata mereka. Itu benar, Mu Yun mengangguk. Mereka tinggal di tempat mereka berada untuk sementara waktu. Mu Yun memandang Jiang Ningzu dan hendak berbicara, tapi dia merasakan pusaran langit dan bumi. Seluruh matanya tertutup dan pingsan. Terlalu banyak konsumsi, terlalu lelah. Saat ini, Mu Yun hanya ingin tidur yang aman. Pada saat ini, Mu Yun, yang tidak sadarkan diri, merasa tubuhnya ringan dan sepertinya muncul di dunia yang tidak dikenal. Ada hamparan putih luas di sekitarnya, tidak ada arah, saya tidak tahu arah tenggara dan barat laut. Mu Yun kemudian berbaring dari tanah. Di mana ini? Mu Yun tercengang. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengenakan pakaian biru, kemeja panjang menonjolkan postur ramping dan panjang, dan senyuman lembut terlihat di wajahnya. Ayah, melihat pria itu, Mu Yun tercengang. Dia lupa bahwa dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu ayahnya. Nampaknya setelah memasuki dunia Changlan, ayah dan anak ini jarang bertemu secara formal. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Qingyu berjongkok saat ini, menepuk bahu Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, adalah baik untuk membunuh Diong. Itu membuat kemajuan. Bagaimana Anda tahu? Mu Yun berkata dengan takjub. Ketahuilah saja, Mu Qingyu segera berkata, ini adalah pengalih perhatianku.
Tujuannya adalah agar orang-orang dari keluarga Jiang dapat membuatmu percaya ketika mereka melihatmu. Jiang Boyan datang dari Kingman, dan aku mengaturnya untuk berada di surga pertama di tahun-tahun awal. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa menyuruhnya melakukannya. Mu Yun menyentuh tubuh ayahnya saat ini. Dia sangat lembut dan sekilas terpisah. Ayah, berapa bagian yang sudah kamu kumpulkan? Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Terlalu banyak. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan rahasia seperti pendewaan. Aku juga mendapat keterampilan rahasia untuk memadatkan dan memisahkan diriku sendiri. Pada tahun-tahun itu, ketika kamu berada di dunia manusia, perpisahanku juga merugikan pikiranku. Kemudian, aku bertengkar dengan Di Yuan dan beberapa masalah kemudian, jadi aku mengambil kembali perpisahanku. Mu Yun berkata lagi, bagaimana dengan milikku daging dalam hidup ini? Apakah kamu dan ibuku Yun Xinyao memiliki? Hei, kata Mu Yun dengan senyum licik. Mu Qingyu menamparkan kepala Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak bertanya, jangan tanya. Ibumu juga sangat baik sekarang. Setidaknya dia aman di dunia manusia. Tidak perlu khawatir. Mu Yun tidak tersenyum saat ini dan berkata, ayolah, ada apa? Mu Qingyu memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu dan berkata, ada apa? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu keluar menemuiku. Jika kamu keluar menemuiku kali ini, pasti ada sesuatu. Mu Qingyu berkata tanpa daya, aku tidak bisa merindukan anakku. Jangan brengsek. Mu Yun menciutkan lehernya dan berkata, aku tidak terbiasa. Mu Qingyu berdiri dan berkata, sebenarnya ada beberapa hal. Hanya ada sedikit tempat berharga di alam rahasia istana ke-13 Istana Candi. Saya pernah dirampok oleh Kaisar Ming dan Kaisar Kuning. Kemudian, saya datang untuk mencari dan mengembangkan gerbang hijau. Saya juga membutuhkan dana dan sumber daya material. Yang didapat juga ikan yang terlewatkan. Rahasia sebenarnya adalah Istana Candi. Belum dibuka, tidak bisa melampaui tingkat penyegelan surga. Akan hancur jika kamu masuk, jadi tidak ada yang memindahkannya selama bertahun-tahun. Mata Mu Yun berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Dengan kata lain, Istana Candi adalah harta karun yang sebenarnya. Ya, Mu Qingyu berkata lagi, kali ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan khawatir, bunuh siapapun yang harus kamu lakukan. Jangan dibunuh. Ayah, jangan menggodaku. Iya. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, terakhir kali saya berada di reruntuhan suci Xiaoyao, saya juga dibuat berpura-pura mati melalui pendewaan. Kaisar Surgawi tidak bodoh. Jika saya melakukannya untuk pertama kalinya, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan kedua? Petik 2. Jangan khawatir, tidak masalah. Mu Qingyu berkata dengan serius, kali ini, aku ingin bermain catur dengan Kaisar Ming. Aku butuh bantuanmu. Setidaknya bantu aku mengalihkan perhatian Kaisar Ming. Mu Yun tercengang. Maksudmu, semakin besar penghasilanku, semakin baik. Datang dan bunuh aku saat itu. Bagaimana kamu melakukan sesuatu secara diam-diam? Yah, bagaimana kalau aku mati? Tidak, jika Kaisar Sing mengambil tindakan, seseorang akan menghentikannya. Mu Qingyu berkata lagi, buatlah keributan dan selanjutnya serahkan padaku. Mu Yun mengangguk perlahan. Baiklah, selain itu, kakak senior Lu membantuku. Lu Qingfeng. Mu Qingyu segera berkata, dia benar-benar hebat. Aku harus berterima kasih padamu, nak. Terima kasih padaku. Memang benar kamu adalah adik laki-lakinya, tapi dia tidak licik seperti kamu. Kalau tidak, kamu Sueki tidak akan menjadi milikmu. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, ketika kamu menyewakannya, kamu meninggalkan beberapa barang yang awalnya disiapkan untukmu, tapi dia mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai Dewa Pedang yang tak tertandingi secepat itu? Mu Yun membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Sekarang aku mengajari Cener bahwa dia sangat mengkhawatirkanmu karena dia merasa bahwa dia seharusnya menjadi milikmu. Jagalah anakmu dengan baik dan cobalah untuk membunuhnya sampai mati dan buat dia merasa bersalah sepanjang hidupnya. Ayah, kamu sudah berubah. Mu Yun kemudian berkata, kakak laki-laki Lu dan aku adalah saudara bela diri, tetapi juga saudara dekat. Kita tidak bisa menghitung dia seperti ini. Haha, Mu Yun mengesampingkan topik itu dan berkata, ayah, apakah kamu kaisar dewa yang sebenarnya? Hah, bencana Kapur Yuan,
pertarungan antara 18 dewa dan kaisar kuno, bisakah kamu membandingkan dewa-dewa kuno itu? Mendengar ini, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, tentu saja. Aku tidak bisa membandingkannya. Petik 2. Mu Qingyu kemudian berkata, Kaisar Dewa Kuno sangat kuat dan tidak sebanding dengan saya dan Kaisar Ming. Melangkah ke Kaisar Dewa Tao ada hubungannya dengan wilayah tersebut. Hal ini sangat misterius, dan Anda tidak mengerti. Tapi jangan khawatir, saat kamu sampai pada langkah ini di masa depan, mungkin aku akan menjadi Kaisar Dewa yang sebenarnya. Apakah Kaisar Ming itu sama denganmu? Ketika Mu Qingyu mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, di Ming. Lebih baik dariku. Namun, dia tidak akan melawanku sekarang. Dia ingin melawanmu. Lawan aku. Mu Yun tercengang. Sepanjang zaman kuno dan modern, selama ratusan juta tahun, Kaisar Ming hanya melakukan sedikit tindakan. Dia membunuh Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao. Selain itu, dia tidak melakukan apapun. Mu Qingyu berkata dengan serius, aku mungkin tahu sedikit, tapi aku tidak yakin. Bagaimanapun, dia akan melawanmu. Apakah Kaisar Dewa Kuno ke-18 benar-benar mati? Tidak, Mu Qingyu berkata dengan serius, seharusnya ada orang yang mati, tapi masih ada orang yang hidup. Masih ada beberapa orang, mungkin tidur atau bereinkarnasi. Ini sama dengan dugaan Mu Yun. Hanya dari mulut Mu Qingyu, itu benar. Tapi jangan khawatir tentang mereka. Dewa-dewa kuno ini menghancurkan dunia dan bermain terlalu berlebihan. Sekarang mereka tidak memiliki kekuatan di masa lalu. Jika kamu tahu yang mana, mungkin aku bisa membunuh satu atau dua ayahmu. Petik 2. Lagi pula ada satu di alam manusia, yaitu di tempat kamu bereinkarnasi. Aku sudah merasakannya di sana, tapi aku tidak bisa menemukan siapapun. Itu pasti salah satu dewa kuno yang tertidur. Seharusnya ada beberapa di dunia Changlan, tapi di luar Changlan. Tunggu, Chang Lany. Mu Yun tercengang, apakah ada sesuatu di luar Changlan? Itu sifatnya. Mu Qingyu berkata dengan serius, dunia langit dan bumi telah dihancurkan pada masa itu, dan dunia Changlan telah dilestarikan. Namun, tren umum dunia adalah perpecahan dan persatuan sejak lama. Sudah ratusan juta tahun. Peradaban Changlan telah lahir, dan tentu saja ada tempat lain. Pasti ada sesuatu di luar Changlan. Kaisar Ming lebih tahu dariku. Aku harus pergi lebih cepat darinya, jadi kamu harus membantu ayahmu kali ini. Mendengar ini, kepala Mu Yun menjadi kosong sesaat. 18 dewa kuno yang tidak mati itu masih hidup, dan mereka ingin bertarung lagi. Lalu, nak, semuanya tidak sesederhana itu. Mu Qingyu memandang anak-anak tuan konyol itu dan umumnya memandang Mu Yun. Dan berkata, saya tidak tahu mengapa Kaisar Dewa Kuno ke-18 bertempur pada tahun-tahun itu, tetapi sekarang, dari Kaisar Ming, saya tahu sesuatu. Mu Qingyu merenung sejenak, seolah mengatur bahasa. Changlan hari ini secara kasar dibagi menjadi 3 kubu. Yang pertama adalah keluarga Kaisar. Yang kedua adalah gembala kita. Yang ketiga adalah bagian dari para dewa dan Kaisar kuno. Mereka bersatu untuk menuju jalan Tuhan dan Kaisar, yaitu level ayahmu, aku, dan Kaisar Ming saat ini. Kaisar Ming mewakili sebagian dari keinginan rakyat dan sebagian dari orang-orang yang ingin membunuh Kaisar 9 kehidupan. Sedangkan aku, sebenarnya, aku tidak mewakili siapapun, tetapi karena kamu adalah putraku, aku mewakili pihak yang melindungi 9 Kaisar kehidupan. Mu Qingyu berkata dengan serius, selama bertahun-tahun, aku mungkin tahu bahwa kelahiran Kaisar 9 kehidupan ada hubungannya dengan Li Changlan, Kaisar Dewa Kuno. Jadi, sebenarnya, Dewa Ming mewakili musuh Li Changlan. Mengenai siapa dia, saya tidak tahu. Petik 2. Jika mereka ingin membunuh Putra Langit ke-9, mereka sebenarnya akan menghancurkan Li Changlan. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia segera berkata, Kaisar Ming mewakili pesta ini. 3 generasi dan 9 nyawa putra surga telah meninggal. Mengapa tidak ada yang melindungi saya? Bukankah aku muncul? Tidak ada yang muncul pada tahun-tahun itu. Saya kira itu karena tidak satu pun dari 9 dewa kuno di sisi Li Changlan yang memiliki tanda-tanda. Sekarang, seharusnya ada. Mu Yun berkata lagi, itu artinya, di masa lalu, para dewa dan kaisar kuno yang diwakili oleh Kaisar Ming telah terbangun dan diam-diam membantu Kaisar Ming. Sementara tidak ada seorang pun yang terbangun di sisi 9 kaisar kehidupan, jadi mereka mati selama 3 generasi sampai saya datang ke sini.
Ya, Mu Yun terdiam. Mu Yun kemudian berkata, jika kamu datang kepadaku, aku akan mati sebelum Kaisar Dewa Kuno bangun. Ya, Mu Qingyu berkata dengan sungguh-sungguh, itulah mengapa aku sangat khawatir pada tahun-tahun itu. Itu sebabnya aku mengatur beberapa istri untukmu ketika kamu dirampok. Jika kamu mati, aku tidak bisa menjadi Ratu Mu Qingyu. Petik 2. Termasuk nanti, ketika Chener lahir, dia juga putra surga. Saya pikir kamu akan mati dan berencana untuk membudidayakan Chener. Mu Yun menatap ayahnya dengan wajah ketakutan. Ayah, kamu tidak bisa meninggalkanku. Mu Yun bergegas. Meskipun aku adalah orang tua generasi penerus, aku adalah putramu. Mu Qingyu berkata tanpa daya, aku berpikir meskipun kamu menutup telepon, akan ada debu, tapi kemudian, ternyata aku tidak bisa. Mu Yun berkata sambil tersenyum, bakatku masih bagus, aku bisa hidup dan hidup. Bukan itu alasannya, Mu Qingyu segera berkata, ibumu, Qin Mengyao dan Lu Qingfeng semua berpikir bahwa orang mati tidak bisa membunuhmu. Jika kamu berpikir berbeda dariku, aku tidak bisa menahannya. Saat Chener lahir, aku ingin membawanya pergi. Qin Mengyao tidak menyukainya. Kemudian, saya menekan Qin Mengyao. Qin Mengyao tidak punya pilihan selain menemukan Lu Qingfeng. Lu Qingfeng langsung membawa Chener ke reruntuhan Hong Huang. Petik 2. Kemudian, ketika saya melihat Anda dan ibumu ibu memarahiku. Petik 2. Petik 2. Mu Yun mendengarkan dengan dingin. Astaga, ia belum bertengkar dengan keluarga kaisar. Faksi internal keluarga gembala dibagi menjadi beberapa kategori. Mu Yun bahkan dapat membayangkan. Orang tuanya, Mengyao dan saudara laki-lakinya berkumpul dan mengawasi dia serta ayah dan anak Chener. Ayah yang mati tidak akan pernah mati bagi putranya. Anak laki-laki yang meninggal bukanlah ayah yang mati. Pertengkaran, gambarnya sangat membahagiakan. Mu Qingyu kemudian berkata, sebenarnya, lebih baik. Aku memilih. Setidaknya aku bisa mempersiapkan lebih banyak dan memastikan bahwa aku aman. Tapi aku tidak bisa mengalahkanmu, ibumu dan mereka. Jadi selanjutnya, ayah dan anak kita akan saling membantu di perahu yang sama. Petik 2. Sekarang aku bisa membawanya untukmu, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kamu harus tahu banyak hal. Mu Qingyu kemudian berkata, putra surgawi 9 kehidupan termasuk dalam perhitungan faksi Li Changlan, tetapi mereka belum tentu orang baik. Mereka telah mengembangkan putra surgawi 9 kehidupan. Mereka pasti punya ide lain. Anda harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa menggunakan skill pencarian kematian yang hebat, kamu tidak membutuhkannya. Tidak baik menggunakan terlalu banyak, jika bukan karena skill membunuh yang hebat, kamu mungkin tidak akan mati saat menyewakannya. Mu Yun berkata dengan enggan, sekarang saya tidak dapat menggunakannya jika saya ingin menggunakannya. Cara Master Ganda hampir tidak memiliki efek dari keterampilan hidup tali yang hebat. Sayang sekali. Ya, Mu Qingyu berkata perlahan, situasi saat ini adalah para dewa dan kaisar kuno ingin menjadi dewa. Kaisar Ming ingin membunuhmu. Aku ingin melindungimu, dan seseorang akan melindungimu. Tapi ingat, ayahmu benar-benar menyakitimu, dan yang lainnya palsu. Mereka yang melindungimu mungkin tidak semuanya demi kebaikanmu sendiri. Mu Yun mengangguk. Saat ini, Mu Yun mungkin memahami situasinya. Tapi, bagi orang-orang di belakang, siapa, tapi tidak tahu. Mu Qingyu berkata lagi, ngomong-ngomong, ketika Kaisar menjadi terkenal, dia mengandalkan rumus seni bela diri yang disebut rumus Kaisar Tiangang. Rumus bela diri ini sangat kuat dan kuat. Ini adalah landasan bagi Kaisar untuk menjadi Kaisar pertama di zaman kuno. Jika kamu mendapatkannya, kamu mungkin bisa membawa Kaisar tepat waktu. Aku belum pernah ke Istana Changdi. Lagi pula, aku tidak tahu harus berbuat apa. Berhati-hatilah. Jika kamu punya masalah, temukan Jiang Boyan dan dia akan membantumu. Mu Yun memandang Mu Qingyu dan berkata, ayah, apakah tidak ada yang lain? Tidak, aku punya banyak hal untuk ditanyakan padamu, tapi sekarang aku tidak tahu harus berkata apa. Mu Yun segera menggaruk kepalanya dan berkata, kalau begitu sebaiknya kamu memberiku sesuatu untuk melindungi hidupku. Petik 2. Mu Qingyu menatap Mu Yun. Untuk waktu yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata, pergi. Petik 2. Petik 2. Mu Yun berkata lagi, kali ini aku kehilangan sepotong baju besi untuk membunuh Kaisar Yong. Ada semua istana Changdi.
Cari sendiri. Mu Qingyu segera berkata, kamu tahu kenapa aku bertemu denganmu secara diam-diam. Kaisar Ming menatapku setiap hari. Dia tidak ikut campur dalam urusan di dunia Changlan. Aku tidak ikut campur. Kami gagal. Saat kamu menjadi kaisar, akan mudah untuk melihatku. Mu Qingyu berkata lagi, berita yang saya tanyakan mungkin tidak benar. Anda harus melihat dan mencarinya sendiri. Tentu saja, apa yang terkadang Anda temukan mungkin bukan sejarah yang sebenarnya. Mungkin saja orang lain ingin Anda melihat dan berpikir, memang benar. Ingat, kamu hanya bisa mempercayai dirimu sendiri. Ya, Mu Qingyu menghilang perlahan. Untuk sesaat, Mu Yun kecewa dan berkata perlahan, ayah, hati-hati. Begitu, jangan khawatir, kamu dan Cener sudah mati, dan aku juga tidak akan mati. Petik 2. Perlahan, Mu Yun merasakan matanya berat. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia hanya merasakan tubuh yang indah, membelakangi dirinya dan duduk di sampingnya. Lekukannya sangat indah, dan kulitnya pucat dan bergerak. Cantik, bisik Mu Yun. Sosok cantik itu berbalik dan berkata, kamu sudah bangun.